Ya, seperti yang telah kita jelaskan pada paparan yang tadi, yang lalu, untuk kita implementasikan dalam sebuah program di Python berkaitan dengan sistem 3 benda. Dalam hal ini kasus yang kita gunakan tadi adalah gerakan dari elektron mengitari 2 proton pada ion H2+, di mana molekul hidrogen ini kehilangan satu elektronnya, sehingga kelebihan proton, elektronnya akan mengitari dari kedua proton itu. Seperti yang biasa kita lakukan, kita bisa menggunakan mengimport matplotlib untuk kita dapat menggambarkan atau mengeplot dari data kita. Kemudian kita juga menggunakan NumPy. NumPy digunakan untuk perhitungan-perhitungan jika diperlukan. Kemudian saya juga menggunakan Legend di matplotlib, tapi ini adalah opsional. Silahkan Anda bisa menggunakan yang lainnya. Kemudian sesuai dengan algoritma, langkah pertama kita harus melakukan inisialisasi atau penentuan nilai awal dan kondisi awal dari kasus kita di ion hidrogen H2+, di mana kita mengasumsikan menyederhanakan model ini dengan menempatkan proton pada jarak 5,35 kali 11 meter dari titik pusat koordinat kita, yang satunya di min 5,35 kali 11 dan yang proton satunya di 5,35 plus 5,35 kali 11 meter. Kita tahu massa dari elektron adalah 9,1 kali 10⁻⁻31, di mana massanya ini jauh 1/2000-nya dari massa proton. Ini pangkatnya 27. Kemudian penentuan nilai awal berikutnya adalah Fx dan Fy. Ini adalah kecepatan awal dari elektron. Kita asumsikan, kita modelkan kecepatan awalnya adalah min 2,8 kali 10⁻⁵ meter per sekon. Kemudian Vy-nya adalah 2,8 kali 10⁻⁵ meter per sekon. Ini arahnya ke kiri, ini arahnya ke bawah. Jadi ini tanda min itu menunjukkan arahnya saja. Besarnya ini 2,8 kali 10⁻⁵ dan 2,8 10⁻⁵ meter per sekon. Jadi sama, cuma arahnya ke bawah. Jadi kalau kita nanti arahnya mesti ke sini ya, ke bawah, seperti itu. Kemudian K-nya, tetapan Coulombnya adalah 8,99 kali 10⁻⁹. H-nya ini time step-nya adalah 5 kali 10⁻⁹ sekon. Ini time step-nya. Kemudian T maksimumnya kita buat 2 kali 10⁻⁴. Ini bisa diubah nanti seperti apa. Muatan dari elektron itu adalah 1,6 kali 10⁻⁹, juga muatan proton juga sama. Kemudian ini posisi awalnya, initial condition untuk posisi awalnya adalah X dan Y-nya. X-nya ada di min 2,4 kali 10⁻⁻10 dan Y-nya adalah 2,4 kali 10⁻⁻10. Jadi ini ada di kuadran ke-3. Jadi kiri atas ya. Ini X-nya itu min, Y-nya positif, itu berarti kuadran ke-3. Kuadran kedua ya, kuadran kedua. Oke, langkah berikutnya adalah kita menghitung ini, karena ini tidak berubah. Kita simbolkan dengan P. Anda boleh menyimpulkan dengan yang lain yang belum digunakan variabel ini. Saya menggunakan P sama dengan min K kalikan dengan Q. Itu muatan. Tadi simbolnya adalah E ya, dalam paparan itu E, tapi karena E itu adalah nanti biar tidak sama dengan eksponensial 10 pangkat ya, maka saya ganti dengan P saja, maka saya gunakan Q saja. Jadi K kalikan dengan Q kuadrat per M, ini tidak akan berubah. Kita akan menggunakan metode Feynman-Newton, di mana nilai awalnya itu adalah kecepatannya Vx, Vy. Saya simbolikan menggunakan V, F, N, X. Ini adalah
nilai dari kecepatan arah X, nilai kecepatan arah Y untuk metode Feynman Newton. Jadi ini yang bukan setengah langkahnya tapi yang satu langkahnya. T-nya juga saya mulai 0. Kemudian X Fn ini menimbulkan adalah posisi X untuk metode Feynman Newton, dan Y Fn adalah Y mula-mula nilai dari posisi Y menggunakan metode Feynman Newton, di mana X dan Y itu dari nilai awal ini tadi. Oke, ini dipakai list ini dipakai untuk menyimpan data-data yang kita gunakan. Baik, ini XF adalah nanti untuk menyimpan data XFN, kemudian YF adalah untuk menyimpan YFN, dan seterusnya. Seperti itu. Langkah berikutnya kita akan looping ya sampai T-nya, sampai T-max ya. Sampai T-max-nya itu sudah ditentukan. Kita pertama kali lah menghitung A-nya terlebih dahulu. Ya, A-nya seperti yang kita tahu dalam paparan sebelumnya, untuk arah X adalah P itu adalah min kaki kuadrat per M dikalikan dengan X min D, nilai awalnya, dibagi dengan X min D kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2 dipangkat 1/2 ditambah dengan X plus D dibagi dengan X plus D kuadrat plus Y kuadrat pangkat 1/2 juga. Ini untuk menghitung AX. AX-nya seperti itu. Kemudian untuk AY-nya juga sama, menggunakan seperti paparan sebelumnya, adalah P itu adalah min kaki kuadrat per M dikalikan dengan Y per X min D kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2 ditambah dengan Y per X plus D kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3/2. Ini. Ingat bahwa pada step keempat X-nya, Y-nya bukan Y setengah langkah, bukan X setengah langkah, tapi X awalnya, ya, X sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita setup yang kelima, outputnya, apa yang mau kita outputkan terserah. Anda boleh nanti untuk memplot antara X dengan T, Y dengan T, atau X dengan Y, dan seterusnya, atau VX, VY, AX, AY, semuanya boleh Anda plotting. Disinilah Anda dapat mengeluarkan outputnya dari nilai-nilai itu. Langkah yang keenam, seperti yang kita tahu, kita menghitung X setengah langkah dan Y setengah langkah. X setengah langkah sama dengan X mula-mula, ini X mula-mula ditambah dengan V mula-mula dikalikan dengan time step dibagi 2. Demikian halnya untuk Y setengah langkah, Y half saya simbolkan sama dengan Y sebelumnya ditambah dengan VY sebelumnya dikalikan dengan time step dibagi dengan 2. Berikutnya kita akan menghitung VX setengah langkah, dan VY setengah langkah saya simbolkan dengan VX half dan VY half dengan rumus V setengah langkah, V sebelumnya, V setengah langkah ini sama dengan V sebelumnya, VX sebelumnya ditambah dengan A sebelumnya, AX sebelumnya dikalikan dengan H/2. Ini seperti ini untuk menghitung V setengah langkah dan V. Nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai dari X dan Y sekarang. X dan Y sekarang nanti yang saya simbolkan dengan XFN dan YFN itu nanti akan saya gunakan VX half dan VY half itu. Nah, kita menghitung X half, ini adalah percepatan setengah langkah untuk arah X, dan AY half itu untuk percepatan arah Y setengah langkah. Ingat di sini X dan Y-nya itu sudah X dan Y setengah langkah, bukan lagi X1 atau X XFN atau YFN, tidak, tapi X setengah langkah atau Y setengah langkahnya. Ini langkah paling utama di mana kita bisa menghitung X sekarang sama dengan X mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan VX setengah langkah. Demikian halnya untuk Y, Y-nya juga sama, YFN inilah Y sekarang sama dengan Y mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan VY untuk setengah langkahnya. Ini langkah yang paling utama di sini. Kita akan mengupdate nilai VFNX dan VFNY, nilai kecepatan dari elektron pada arah X dan arah Y sama dengan H kalikan dengan AX setengah langkah dan
AY setengah langkahnya seperti itu. Kemudian kita increment, langkah 11 adalah T-nya kita ubah, kita update, kita increment dengan satu step. Jadi karena H adalah time step, maka ini adalah mengubah dari T-nya dengan ditambah dengan H seperti itu. Nah, kalau sudah, maka kita tadi kita simpan data-data nilainya pada TF, XF, YF dan seterusnya ini. Kalau kita mau menggambarkan misalnya X dan Y, ya kita tinggal menggambarkan X-nya adalah sumbu X adalah XF dan YF dengan menggunakan plot. Labelnya kita bisa gunakan, title-nya bisa kita pakai, legend-nya bisa kita tambahkan, seterusnya. Ini adalah aksesoris saja. Kemudian Anda bisa menggunakan aksesoris yang lain agar tampak lebih bagus. Anda juga bisa menggunakan misalnya animasi untuk menggunakan untuk memplot dari gerakan dari lintasan elektron itu. Silahkan dicoba bagaimana membuat animasi dalam Python. Saya kira sangat mudah. Nanti Anda bisa melihat bagaimana gerakan dari elektron mengitari proton itu. Sekarang kita coba untuk melihat bagaimana hasil dari pemrograman ini. Ya, coba kita akan mencoba untuk run. Nanti kalau ada kesalahan kita akan coba lihat, kita perbaiki seperti apa salahnya. Tapi kalau benar nanti kita akan coba untuk memahami bagaimana fenomenanya ini. Ini saya run. Ya, pribadi. Ya, ini adalah hasilnya. Anda bisa melihat mula-mula di sini ya, mula-mula di sini. Tadi kecepatannya itu adalah dia arah fxy, vxy-nya itu menuju ke sini. Jadi awalnya ke sini, kemudian dia akan karena ada pengaruh dari muatan di sini, ada P dan P di sini ya. Ini ada P, proton di sini, jaraknya adalah D dari titik pusat koordinat. Nah, kemudian dia gerakan dia akan ke sini, terus dan seterusnya. Ini kalau Anda animasikan bisa akan kelihatan bagaimana gerakan dari elektron ini mengitari proton. Jadi gerakannya bagus, tidak melingkar aja. Nanti kalau Anda bisa mau memodelkan untuk misalnya di planet, gerak dari planet juga bisa. Jadi gerak dari planet misalnya dipengaruhi oleh beberapa massa, Anda bisa menggunakan hukum interaksi dari beberapa benda ya, interaksi massa dari beberapa benda pada planet bisa Anda gunakan. Ini kebetulan kita menggunakan hukum Coulomb untuk interaksi beberapa muatan seperti itu. Coba kalau kita T-nya kita tambahkan, misalnya kita tambahkan sampai dengan ini 9 misalnya ya. Kita coba run, bagaimana hasilnya. Kita coba lihat. Oh, ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini berakhirnya di sini. Jadi cukup menarik kan? Oh, ternyata gerakannya seperti itu. Jadi tetap dia akan mengitari ini, semakin lama dia akan semakin berbentuk kayak melebar seperti ini. Nah, pertanyaannya kepada Anda, silakan nanti dicari di referensi. Jika ini berlangsung terus-menerus, apakah dia akan sampai jauh gitu? Apakah bisa terjadi seperti itu? Apa yang terjadi jika hal seperti itu? Nah, nanti coba silahkan lihat, coba Anda amati berdasarkan pengamatan Anda dari model yang Anda susun ini. Oke, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya di mata kuliah ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.